Terdapat 26 abjad dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf vokal biasanya dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Untuk membedakan E dan E biasanya ditandai dengan tanda akritik. E itu biasanya untuk penggunaan elang, emas, dan sebagainya. Dan adapun contoh-contoh huruf vokal untuk posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya pada A, adil, A pada bagian posisi awal. Dan untuk yang tengah, pada tengah yaitu pandai, dan ada juga di posisi akhir yaitu kaca. Dan huruf semua vokal juga ditandai dengan pada posisi-posisinya. Huruf vokal biasanya dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Untuk membedakan E dan E biasanya ditandai dengan tanda akritik. E itu biasanya untuk penggunaan elang, emas, dan sebagainya. Dan adapun contoh-contoh huruf vokal untuk posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya pada A, adil, A pada bagian posisi awal. Dan untuk yang tengah, pada tengah yaitu pandai, dan ada juga di posisi akhir yaitu kaca. Dan huruf semua vokal juga ditandai dengan pada posisi-posisinya. Huruf konsonan yaitu semua huruf kecuali huruf vokal. Terdapat 21 huruf konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Biasanya huruf konsonan itu bisa diletakkan pada posisi awal, tengah, maupun di akhir. Namun untuk huruf C, Q, X, dan Y hanya bisa digunakan pada posisi awal maupun tengah. Namun untuk C dan Q biasanya juga digunakan untuk nama diri atau sebuah organisasi. Untuk X biasanya diucapkan pada posisi awal itu pengucapannya S. Namun untuk di posisi tengah maupun akhir untuk pengucapannya biasanya dibaca X. Gabungan huruf vokal terdapat 2 jenis, yaitu monoftong dan diftong. Pada monoftong yaitu penggabungan 2 huruf vokal yang biasanya seperti EU. Contohnya itu kayak Euri, Seodati, dan Sadio. Untuk diftong itu penggabungan huruf vokal, 2 vokal yang biasanya dibaca seperti sebagaimana yang tertulis. Contohnya itu seperti khusus. KH itu tuh biasanya dibacanya khusus. Materi selanjutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan sebagainya. Seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Materi selanjutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan sebagainya. Seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Materi selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh kalimatnya ada banyak. Di sini kita akan mengambil contoh kalimat kita harus semangat. Kita di awal kalimat, K-nya harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Seperti contohnya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma, H dan P-nya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, Halim Perdana Kusuma, SH.
SA di sini nama gelar menggunakan huruf kapital semua, yaitu sarjana hukum. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, seperti Jakarta, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, dan lain-lain. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, seperti tahun Hijriah, Tarik Masehi, bulan Agustus, dan bulan Maulid. Yang ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti bangsa Indonesia dan bahasa Bali. Di situ Indonesia dan Bali lah yang menggunakan huruf kapital di awal katanya. Oke, materi yang selanjutnya itu huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, salah satunya itu majalah Bahasa dan Kesusastraan. Di situ dia menggunakan huruf miring dalam penulisannya. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Di sini abad menggunakan kata miring untuk menegaskan bahwa abad itu adalah kata khusus di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Yang kedua, upacara Peusi Juek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Jadi, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dan upacara Peusi Juek itu menggunakan huruf miring dikarenakan dia adalah kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Itu juga bisa menggunakan bahasa nasional. Pembahasan selanjutnya adalah huruf tebal. Fungsi dari huruf tebal yaitu satu, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Fungsi huruf tebal yang kedua adalah huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab. Pembahasan kedua pada penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi landasan dalam pembentukan kata turunan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan kata dasar adalah kata yang menjadi dasar pembentukan dari kata yang lebih besar. Sederhananya, kata dasar merupakan kata yang masih asli atau belum tercampur dengan imbuhan atau kata tambahan lainnya. Untuk contoh kata dasar adalah makan, warna, ambil, hujan, pulang, beli, dan lain sebagainya. Kata turunan atau kata perimbuhan terdiri dari awalan, sisipan, serta akhiran. Untuk awalan, pengertiannya adalah imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar disebut dengan awalan prefiks. Ada beberapa imbuhan, awalan diantaranya ialah me, ber, di, ter, pem, dan ke. Untuk awalan me, contoh katanya melangkah. Untuk awalan ber, contohnya berjalan. Awalan di, contohnya dibuang. Awalan ter, contohnya terbaik. Awalan pem, contohnya pemberi. Serta awalan ke, contohnya ketiga. Sisipan ialah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Dan ini diantaranya ialah L, M, dan R. Contoh katanya adalah gemetar. Terdiri dari kata dasar getar ditambah sisipan R, serta kata dasar tali ditambah sisipan L menjadi temali. Akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada bagian akhir kata dasar dan disebut juga dengan sufiks. Ada beberapa jenis imbuhan ini, antara lain akhirankan atau i. Contoh katanya ambilkan, datangkan, bawakan, tuangkan. Akhiran an, contoh katanya satuan angkatan lautan. Akhiran pun, contohnya aku pun, mereka pun, kami pun. Terus itu akhiran kah, mudahkah, benarkah, iyakah.
Satu, bentuk ulang. Bentuk ulang merupakan hasil dari suatu proses, yaitu reduplikasi. Reduplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses atau pertolongan kata atau unsur kata, seperti kata rumah-rumah, tetamu, bolak-balik, dan sebagainya. Sedangkan kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil dari reduplikasi. Kata jenis ini dapat dikatakan sebagai bentuk baru yang merupakan hasil dari reduplikasi. Contohnya adalah sebagai berikut: anak-anak, tulisan-tulisan, minum-minuman, sayur-mayur, dan lain-lain. Gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus. Sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan, beberapa penulisannya pun juga diberi tanda hubung agar tidak menimbulkan salah pengertian. Yang pertama, gabungan kata dapat membentuk kata ekstra. Contohnya, ekstra ditambah kurikuler atau pra dengan sejarah. Yang kedua, gabungan kata yang membentuk kata majemuk. Untuk contohnya, rumah sakit, meja makan, timpang tindih. Dan yang ketiga, gabungan kata yang membentuk frasa. Contohnya, rambut panjang, gunung tinggi, rumah besar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata depan. Pengertian kata depan bisa digunakan untuk menyusun rangkaian nomina dengan verba. Secara umum, kata depan akan disusun di bagian depan dari berbagai jenis kata, sesuai aturan kebahasaan yang berlaku. Penggunaan yang tepat pada akhirnya akan menjadikan sebuah susunan dari setiap kalimat menjadi lebih sempurna. Penambahan yang tepat juga akan menjadikan suatu klausa atau dapat memiliki susunan yang lebih utuh dan lebih mudah untuk dibaca. Contoh penulisan kata depan untuk menyatakan tempat yaitu Ika lahir di Bandung. 2. Ani sudah berangkat ke sekolah. Contoh penulisan kata depan jika menjadi imbuhan adalah 1. Kakak punya baju baru yang dibeli di pasar. Itu dia tidak dipisah karena tidak menunjukkan tempat. Yang kedua, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apapun sama sekali. Yang ketiga, contoh penulisan kata depan jika berada dalam judul antara lain sebagai berikut. Seperti api dari Gunung Merapi. Karena dari itu merupakan kata depan, maka tidak huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, hujan memunculkan pelangi di Raja Ampat. Sama dengan contoh nomor satunya, di merupakan kata depan, makanya tidak ditulis dengan kapital. Partikel. Partikel adalah jenis kata tugas yang memiliki bentuk khusus, yaitu sangat ringkas atau kecil dengan fungsinya tertentu. Partikel yang sering digunakan dalam kalimat adalah partikel per dan partikel pun, yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisan partikel pun terpisah dan digabung. Contohnya yaitu, aku pun turut serta dalam Olimpiade Matematika antar SD tahun lalu. Terus, mereka tetap semangat pergi bersekolah, walaupun harus melewati sungai tanpa adanya jembatan. Lalu, penulisan partikel per. Partikel per yang memiliki makna demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk contohnya seperti di bawah ini. Yang pertama, obat tersebut harus dikonsumsi sebanyak 3 tablet per harinya. Undang-undang tersebut berlaku per 1 Desember 2021. Perkenalkan, saya Davini Konatanail Rumohorbo dengan 3 nomor NPN terakhir 129. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang unsur serapan. Yang pertama ada pengertian. Jadi menurut KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari kata asing yang diserap menjadi kata Indonesia dengan atau tanpa mengubah gaya penulisan dari cara bacanya. Jadi pada intinya, kata serapan merupakan kata yang memang diambil dari bahasa lain atau dari negara lain dengan menyesuaikan pelafalan dari bahasa Indonesia, namun tanpa mengubah makna dari kata tersebut.
Selanjutnya ada fungsi kata serapan. Pada umumnya, fungsi kata serapan yaitu adalah agar bangsa Indonesia semakin kaya akan kosakatanya, dan penggunanya akan semakin berkembang serta memberikan pengetahuan yang lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penyebab adanya kata serapan. Untuk penyebab adanya kata serapan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adopsi, adaptasi, dan terjemahan. Untuk adopsi, yaitu penyebab kata serapan yang langsung diambil tanpa adanya perubahan atau penyesuaian dengan bahasa awalnya. Kemudian adaptasi. Bentuk adaptasi berbeda dengan bentuk adopsi, yaitu unsur serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian dirubah sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu ada penyebab dari terjemahan. Terjemahan yaitu penyesuaian kata-kata asing yang bergantung pada sistem fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu perluasan kosakata dari unsur serapan. Untuk sumber kata serapan itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Untuk sumber internal, sesuai dari namanya, yaitu penyerapan yang dapat terwujud dari beberapa pola, yaitu seperti kosakata aktivasi kata-kata lama, pembentukan kata-kata baru, penciptaan kata-kata baru, dan pengakroniman. Jadi, pada intinya, dari sumber internal ini merupakan kata serapan yang memang diambil dari bahasa Indonesia itu sendiri, yang kemudian dimodifikasi atau diciptakan menjadi kata-kata baru. Selanjutnya yaitu sumber eksternal. Untuk sumber eksternal, sesuai dari namanya, yaitu kata-kata yang diserap dari bahasa asing yang biasanya terjadi akibat adanya interaksi dari bangsa Indonesia dengan bangsa yang menjadi sumber dari kata tersebut. Kemudian kata dari bahasa asing tersebut menyesuaikan dengan pelafalan dari bahasa Indonesia. Kemudian syarat-syarat penyerapan. Untuk syarat-syarat unsur serapan ini dibagi menjadi 3 poin. Yaitu yang pertama, istilah serapan ditentukan dengan kemudahan tercapainya kesepakatan bila istilah Indonesia memiliki banyak sinonim. Yang kedua, istilah serapan ditentukan berdasarkan konotasi yang sesuai. Yang ketiga, istilah serapan dapat ditentukan lebih singkat daripada terjemahan dari kata Indonesia tersebut. Kaidah di penulisan kata sirapan umum, gabungan huruf A menjadi A. Contoh, oktav menjadi oktav. 2. Gabungan huruf I yang dilafalkan I menjadi I. Contoh, krim menjadi krim. Huruf C Inggris yang diikuti A, O, U atau konsonan menjadi K. Contoh, kristal menjadi kristal. 4. Huruf O tetap O. Contoh, bas tetap menjadi bas. 5. Gabungan huruf I Belanda yang dilafalkan I menjadi I. Contoh, favorit menjadi favorit. 6. Gabungan huruf O yang dilafalkan O menjadi O. Contoh, kartun menjadi kartun. Sirapan khusus. Tirit konsonan pada akhir kata bahasa Arab disebut vokal yang sama dengan vokal sebelumnya A, E, atau O. Di antara tirit konsonan tersebut, contoh, syukr menjadi syukur. Tirit konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal O, contoh, waqt menjadi waktu. 3. Konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Contoh, efekt menjadi efek. Konsonan terangkap dipertahankan jika menimbulkan konsonan negatif. Mas dari kata masa ditentukan dengan masa. 4. Unsur sirapan yang sudah lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan unsur sirapan tidak diubah. Contoh, alamat, faedah, pikir, project,
dulu.